Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meranisa Evangelis Burudipari dengan NIM 124430135, kelas Biosel RC. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur sel tubuh manusia dan perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik. Berikut struktur gambar sel struktur manusia. Beginilah sel-sel struktur manusia yang ada di dalam tubuh kita. Ini hasil gambaran aku. Kira-kira seperti ini ya, contoh gambar sel struktur manusia. Sebelumnya, kita akan masuk apa sih itu sel? Sel itu merupakan sel unit terkecil dalam komponen dalam sistem organisasi kehidupan. Di dalam sel akan membentuk jaringan dan jaringan akan membentuk organ dan organ akan membentuk sistem organ dan sistem organ akan membentuk organisme. Nah, apa sih itu sel? Sel adalah unit struktural terkecil dalam makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dan sistem organisasi kehidupan. Nah, struktur sel manusia terdiri atas beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun, fungsi utamanya adalah membangun jaringan dan organ tubuh. Bagian terkecil dari makhluk hidup ini juga dapat mengambil nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi sumber energi. Nah, tubuh manusia itu memiliki 50-100 triliun sel dengan fungsi yang bervariasi, tergantung jenis dan letaknya dalam tubuh. Nah, sel manusia ini terdiri di atas berbagai tipe, ukuran, dan bentuk. Beberapa jenis sel tersebut meliputi sel saraf, sel otot, sel darah, sel kulit, sel lemak, dan sel kelenjar. Nah, bentuknya pun beragam sesuai jenis sel. Ada yang berbentuk bulat, lonjong, pipih, bahkan tidak beraturan. Selanjutnya, ada banyak bagian sel yang menyusun struktur sel manusia. Beberapa bagian dari struktur sel manusia ada yang disebut dengan organel sel dan memiliki peran layaknya organ tubuh. Organel sel ini terdiri atas membran plasma. Nah, membran plasma atau membran sel adalah lapisan terluar yang memisahkan isi sel dengan lingkungan luar. Bagian sel ini memiliki dua lapisan yang dibentuk oleh molekul fosfolipid. Fungsi membran sel ini yaitu untuk memberikan bentuk sel, melindungi sel, serta memungkinkan suatu zat masuk dan keluar sel. Yang kedua, nukleus. Nah, nukleus ini adalah inti sel yang komponen paling penting dalam struktur sel manusia. Bagian inilah yang akan memberi perintah agar sel tumbuh, matang, dan membelah atau mati. Inti sel ini disebut juga sebagai selubung nukleus. Fungsinya adalah melindungi materi genetik di dalamnya, yaitu DNA, dan memisahkan inti sel dari bagian sel lainnya. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel manusia yang mengelilingi nukleus. Bagian sel ini juga menjadi tempat berbagai organel sel. Semua fungsinya itu untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan sel dilakukan di sitoplasma. Yang keempat adalah sitoskeleton. Sitoskeleton ini berbentuk menyerupai benang-benang tipis dan sitoplasma yang membentuk struktur sel manusia. Bagian sel ini berfungsi untuk menentukan bentuk sel, memungkinkan sel bergerak serta menggerakkan organel sel dan zat lain yang berbeda di dalam sel. Yang kelima adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang bertugas untuk proses metabolisme, yaitu mengubah makanan menjadi bentuk energi. Dengan energi tersebut, sel pun dapat bergerak maupun beraktivitas untuk menjalankan fungsinya. Yang keenam, lisosom. Lisosom ini mengandung enzim yang berfungsi untuk mengurai dan mendaur ulang sisa hasil metabolisme. Proses penguraian tersebut juga dapat menghilangkan partikel asing seperti bakteri atau virus yang masuk ke dalam sel. Yang ketujuh, ada ribosom. Komponen dalam struktur sel manusia berikutnya adalah ribosom, yaitu beberapa organel sel ini tersebar sebagai bebas dalam sitoplasma, tetapi sisanya menempel pada retikulum endoplasma, yang dimana fungsinya itu membentuk protein dari asam amino. Yang kedelapan, retikulum endoplasma, yang bertugas untuk memproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan di dalam sel. Organel sel ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. Retikulum endoplasma harus berperan dalam pembentukan lemak dan karbohidrat, sedangkan retikulum endoplasma kasar menjadi tempat menempelnya ribosom yang berperan dalam pembentukan protein.
Yang kesembilan adalah badan Golgi, yaitu badan Golgi merupakan organel sel yang terletak di dalam nukleus. Organel sel ini berfungsi membantu pembentukan protein dan mempersiapkannya untuk dipindahkan keluar sel. Yang ke-10 adalah vakuola ataupun vesikel. Vakuola itu adalah yang berbentuk sebagai kantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan di dalam sel. Kantung tersebut dapat menyimpan protein, limbah, dan sumber makanan. Nah, perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang sel prokariotik. Sel prokariotik adalah organisme pertama yang ada di dalam di bumi ini. Organisme yang termasuk dalam tipe sel ini antara lain Archaebacteria dan blue-green alga. Karakteristik umum dari sel prokariotik adalah yang pertama, berukuran sel antara 1 sampai 10 mikron, uniselulernya yang membentuk koloni atau filamen. Yang ketiga, bentuk selnya itu terdiri dari bulat, batang, dan datar. Ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Reproduksi secara aseksual. Reproduksinya secara aseksual, yaitu pembelahan biner, transformasi, konjugasi, dan transduksi. Nah, selanjutnya itu adalah sel eukariotik. Sel eukariotik adalah tipe sel yang satu ini merupakan sel yang paling kompleks jika dibandingkan dengan sel prokariotik. Contoh sel eukariotik itu antara lain sel hewan dan sel tumbuhan. Sel eukariotik memiliki membran yang mengikat nukleus dan organel sel lainnya di dalam sel. Organel sel yang paling saling terikat satu sama lain itu yang membentuk suatu sistem seluler yang fungsional. Beberapa karakteristik dari sel eukariotik yang pertama itu berukuran selnya itu berukuran berkisar 10 sampai 100 mikron. Struktur selnya itu kompleks atau organel sel dan multiseluler, jadi selnya itu banyak dan bereproduksi secara mitosis atau sel tubuh ataupun sel meiosis ataupun sel kelamin. Nah, dapat bersifat autotrof dan heterotrof. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu dapat dilihat seperti tabel ini. Meskipun sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama tergolong sel eukariotik, tapi sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki perbedaan dari segi struktur selnya. Sekian dari video tentang materi sel, struktur tubuh manusia, dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, sel eukariotik dan sel prokariotik. Terima kasih semuanya.